Teman-teman sahabat-sahabat ya, kita kalau mau tahu tentang watak itu sebetulnya banyak sekali tesnya ya. Berbagai macam tes mengetahui tentang watak ya. Ada beberapa teman-teman psikolog, karena ini memang ranahnya psikolog ya, yang bisa mentes watak, dan mereka punya alat atau mempunyai borang atau form yang untuk bisa diisi yang sangat detail. Tapi kita juga bisa mulai mendeteksi watak dengan cara cepat juga ya. Biasanya kalau Bu Isa seringnya bikin begini. Seandainya nih hari ini malam ini ya Bu Isa bilang, teman-teman besok kita bikin teater, pentas teater, drama gitu ya. Teman-teman mau pilih apa? Saya punya 4 pilihan, tolong pilih satu dari 4 pilihan ini. Apakah teman-teman mau jadi penonton, penulis skenario, sutradara, atau artisnya? Nah, ini ada 4 pilihannya nih. Penonton, sutradara, penulis skenario, atau artisnya. Pilih satu di antara 4. Ayo cepat. Oke, dapat? Nah, pilihan pertama itu kemungkinan besarnya adalah watak yang utama. Ya, karena sebetulnya di dalam diri manusia itu ada sekitar 2 jenis watak, dan itu genetik ya, turunan dari ayah dan ada juga turunan dari ibu. Tapi dari 2 watak itu biasanya ada watak yang utama dan kemudian ada watak tambahan atau kombinasi ya. Tadi sudah pilih tadi teman-teman, pilih satu ya. Penulis skenario, penonton, sutradara, atau artisnya. Pilih satu. Dan biasanya satu itu, yang pertama itu kemungkinan besar pilihannya atau watak dominannya ya. Nah sekarang untuk tahu watak kombinasinya, kan tadi ada 4 sudah pilih satu, jadi sisa 3 kan. Nah pilih satu lagi. Artinya setiap orang itu memilih 2 ya. Pilihan pertama dianggap sebagai watak utama atau watak yang dominan. Yang pilihan kedua adalah watak yang kombinasi ya. Ya baik, kita bahas ya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman sahabat-sahabatku sayang ini pilihan pertamanya penonton, berarti ya kemungkinan besar, saya katakan kemungkinan besar ya, karena ini tes cepat ya. Kemungkinan besar ya jenis watak atau program watak yang ada di otak teman-teman yang memilih penonton adalah hasrat damai, peace gitu ya, damai. Watak yang selalu apa-apa mau damai ya. Kemudian selalu orang yang damai ini biasanya punya kekuatannya apa? Tenang ya. Selain tenang apa? Ngalahan. Bener nggak teman-teman tadi yang pilih penonton? Ya kan? Udah tenang, ngalahan, kemudian tidak suka konflik. Itu kalau ada konflik itu aduh setengah mati dia pikirin ya. Itu orang pilih penonton yang wataknya hasratnya damai, dan ciri khasnya pengamat. Dia senang mengamati. Dia senang mengamati sesuatu ya, kemudian sedang mengamati, dia pelajari ya, sehingga orang yang pilih penonton ini senang sekali kehidupan seseorang diamati, dan dia bisa mengambil hikmah dari kehidupan seseorang itu ya. Tapi tetap ada kelemahannya. Apa orang penonton tipe kelemahannya apa nih? Kelemahannya penonton ya, oke, terlalu damai. Karena terlalu damai, kadang pekerjaan suka ditunda-tunda, tarsok. Nah itu penonton ya kan. Terus tipe penonton ini biasanya kalau udah capek banget itu kurang motivasi, nganggap ya udahlah gini aja, gue mah gini aja gitu ya, nggak usah terlalu banyak goal setting gitu. Kalau orang damai itu termasuk kelemahan sebetulnya ya. Dan kadang-kadang dianggapnya apa? Dianggapnya juga ya penakut. Padahal sebenarnya bukan menakut, itu karena dia mau damai ya. Oke. Jadi kalau penonton ini memang jarang marah. Nih penonton ya, jarang marah. Makanya karena jarang marah dia cepet capek. Badannya ini kalau ibarat baterai cepet lobet ya. Makanya orang plekmatis ini butuh tidur ya. Makanya jangan heran watak yang penonton itu kadang-kadang ya sangat perlu tidur. Dan kalau udah tidur dan tidurnya itu diganggu, dia marah loh ya. Itu watak penonton. Oke. Dan tadi kalau watak yang penulis skenario biasanya hasrat mau sempurna, mengerjakan apa-apa dengan benar, detil, teratur, mendalam. Itu yang penulis skenario ya. Tadi kalau watak penonton sering biasanya disebut, kalau istilah dari psikologi kepribadian disebutnya plekmatis ya. Ini istilah bahasa Latin yang pertama sekali mencetusnya adalah Hippocrates. Hippocrates itu hidupnya ya di 300 tahun sebelum Masehi. Bayangin sampai sekarang itu tetap dipakai. Jadi yang penonton plekmatis, yang penulis skenario disebutnya melankolis.
biasanya hasratnya sempurna. Ya, kekuatannya adalah dia bisa memikirkan apa-apa ya secara detail, dan ciri khasnya pemikir. Dan itu kekuatan tapi mendalam. Tapi ada kelemahannya, apa kelemahannya? Ya, kadang-kadang cepet capeknya kenapa? Karena orang lain nggak sempurna. Orang lain itu ya mungkin ada sebagian juga yang asal-asalan. Jadi tipe melankolis ini kepikiran banget. Ya itu juga sebuah kelemahan ya. Jadi kemudian orang melankolis apa kelemahannya? Takut salah ya, karena mau hati-hati ya. Tapi sekali lagi semua watak ada kekuatan dan ada kelemahan. Yang penting dikendalikan ya. Jadi kalau misalnya aduh nanti aku salah nggak ya, nah segera kendalikan ya. Kendalikannya bagaimana? Kalau kita ya pakai teknik yang paling mujarab itu, kendalikannya dengan istighfar, astagfirullahaladzim ya. Terus kemudian apa? Kemudian kita setting, kita motivasi diri kita dengan teknik ya, berani gitu ya. Nah itu teknik sebetulnya ya. Oke. Ada juga yang pilih penonton pilih sutradara ya. Sutradara ada yang pilih kan? Nah kalau sutradara itu hasratnya mengatur, kekuatannya mau cepat, orangnya tegas, prinsip, pokoknya deh ya. Biasanya orang-orang yang pemimpin itu watak dasarnya sutradara ini. Orang sering bilangnya koleris ya, kekuatannya itu. Dan bisa membuat keputusan di dalam kondisi darurat. Itu kerennya watak sutradara ya. Cuman kelemahannya apa kelemahannya? Kadang karena mau cepat jadi suka jengkel, suka kesel sama orang yang lambat gitu ya, gemes gitu. Itu kelemahannya ya. Dan kelemahannya kalau watak sutradara atau koleris ini tidak dikendalikan, itu jadi bosi banget ya. Nah itu kelemahannya. Tapi kekuatannya ya itu tadi ya, dia punya prinsip dan cepet banget kalau ambil keputusan ya. Dan seneng banget membetulkan. Itu yang koleris. Oke. Nah yang satu lagi ya, ada watak yang disebut ya watak artis. Siapa yang pilih watak artis tadi? Baik pilihan pertama dan kedua. Biasanya watak artis ini hasratnya gembira. Dan watak artis ini populer ya, cepat dikenal karena orangnya gembira ya. Itu kekuatannya. Biasanya bahasa ya kepribadiannya ini atau psikologi kepribadiannya disebutnya sanguinis itu bahasa Latin, asal kata dari darah ya. Orang artis atau sanguinis ini kekuatannya karena happy, gembira, spontan ya. Jadi nggak lama kalau mau ambil keputusan ya, nggak ribet mau ambil keputusan ya, ambil keputusan ya. Dan selalu gembira. Cuman kelemahannya apa? Kelemahannya orang sanguinis, saking spontannya kadang nggak inget tadi tuh aku janji apa ya, atau tadi tuh ngomong sama siapa ya. Sering kayak gitu tuh orang sanguinis. Karena apa? Karena cepet banget, spontan banget ya. Jadi kalau kita bicara tentang sanguinis, inilah watak yang kadang kita nggak tahu dia sedih apa enggak. Kenapa? Selalu always happy, be happy ya. Itu dia tuh orang sanguinis ya. Oke.